Kini yang dilakukan Andri membantuku merawat ayahnya. Aku bersyukur aku dikaruniai anak yang sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Penderitaan keluargaku tidak hanya dialami suamiku. Satu-satunya anak gadisku Anissa pun mengalami sakit yang tak kalah hebatnya. Ini adalah dipan di mana anak pertamaku Anissa tergeletak selama 5 tahun. Setiap kali membersihkannya, wajah Anissa selalu melintas di benakku. Hingga usia 12 tahun, Anissa tumbuh sebagai gadis mungil dan cantik. Sejuta khawatir menyeruak di hatiku saat Anissa terserang demam sepulang sekolah. Kakimu apa-apa dok? Tentu saja aku takut karena 2 tahun sebelumnya ayahnya mengalami gejala yang sama. Yang kutakutkan akhirnya terjadi. Ia pun menderita pengapuran tulang. Akhirnya Anissa pun lumpuh total. 5 tahun bukan waktu yang singkat bagi Anissa menjalani masa sakitnya. Ia hanya tergeletak tak berdaya di tempat tidur hingga sekujur tubuhnya penuh luka. Hingga saat menjelang ajalnya, Anissa mengucap kata pamit. Kalau saya meninggal, Bo ikhlaskan saya ya Bo. Doakan saya ya Bo. Ada sembuh mana dok? Kamu pasti sembuh. Hati ibu mana yang tak miris mendengar ucapan seperti itu terlontar dari bibir mungil buah hatinya. Anakku harus sembuh. Nggih, kewemutan kula lek nganu korenge ngoten niku lek napa niku gula mentah korenge niku tesih kewemutan mawon. Wong lek tilem niku ngantos korengen kek nganu do ngorek nggih sanjang kalih kula nak anu mak nak upamane aku tekaken janji ora eneng kowe ya aku njaluk pangapuramu ya mak ngoten minta maaf ngoten. Kini Anissa pergi untuk selamanya. Namun aku masih selalu merasa ia ada di rumah ini. Anakku memang sudah tak ada. Tapi ia akan selalu hidup di hatiku. Kula setane le mboten wonten malah ajeng riyen simah kula jebule malah anak kula riyen nggih dadose kula niku merasa dereng kados ditilar anak kula sing ingkang lembajeng ngoten. Kepergian Anissa sungguh membuatku merasa berat melanjutkan hidup. Tapi suami dan Andri Subekti, anak keduaku lah yang membuatku bertahan. Sampai akhirnya penyakit itu pun akhirnya menyerang Andri. Sama seperti ayah dan almarhum kakaknya, penyakit itu datang tiba-tiba. Andri terjatuh saat dia sedang bermain di sekolahnya. Aduh. Andri kenapa tuh? Andri. Sejak itu Andri tak kuat lagi berjalan jauh menuju sekolah. Lihat saja caranya berjalan. Kakinya tak dapat lagi berjalan lurus. Sejak itu Andri pun tak melanjutkan sekolah. Kini yang dilakukan Andri membantuku merawat ayahnya. Aku bersyukur aku dikaruniai anak yang sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Dalam keadaan sakit pun Andri selalu berusaha memenuhi keinginan ayahnya.
sangat besar dari seorang anak pada ayahnya. Semoga suamiku dapat merasakan dan memberinya ketenangan batin.